saya, Ebi, ada Jay, ada Mega, ada Livana. Selamat siang Pak, kami dari SMA Santa Teresia. Jadi hari ini kita bakal ngejelasin tentang proklamasi kemerdekaan. Nama saya Pak Proklamasi kemerdekaan itu hak segala bangsa. Proklamasi sendiri artinya lepas dari penjajahan. Tentang awal dimana negara ini tuh menjadi sebuah negara, maksudnya yang sebelumnya tuh bukan Indonesia, terus setelah merdeka tuh berubah nama menjadi Indonesia gitu. Kalau salah satu tokoh kemerdekaan sebenarnya tahu nggak? Yang paling terkenal yang namanya Isidro Soekarno itu ya. Ketik naskah proklamasi. Oh iya, bisa. Bapak tahu nggak salah satu tokoh selain Sultan Syahrir yang membuat kemerdekaan? Selain Sultan Syahrir, Hamengkubuwono, kemudian banyak Buya Hamka, ya Bung Hatta dan Jadi sini kita mau jelasin secara singkat apa itu proklamasi kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan ini bermula dari ada perbedaan pendapat dari golongan muda sama golongan tua. Jadi golongan muda itu maunya cepat-cepat merdeka, sedangkan golongan tua itu maunya mengikuti kemerdekaan. Dari perbedaan pendapat ini pada 15 Agustus, akhirnya golongan pemuda pun berkumpul untuk membahas rencana proklamasi dan golongan pemuda pun menemui Soekarno dan Hatta. Namun ditolak oleh Soekarno karena Soekarno ingin mendengar pendapat dari PKI. Terus ini tanggal 16 Agustus golongan pemuda ini memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk berdiskusi nih Pak, gimana sih supaya sama-sama enak untuk kedua belah pihak. Pas di Rengas Dengklok pada akhirnya mereka setuju kalau mereka bakal proklamasi dua. Nah jadi tanggal 17 itu proklamasi dibuat di rumah Laksana Maida ya. Laksamana Maida. Nah terus diketik sama Sayuti Melik, ditandatangan oleh Soekarno dan Hatta atas nama Indonesia. Hai Kak, boleh tahu namanya siapa? Nama aku Claudia. Oke, boleh tahu nggak nih menurut kakak waktu saat proklamasi ini nih kan waktu itu golongan pemuda nih mendesak Soekarno sama Hatta nih ya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut kakak yang benar ini golongan pemuda atau golongan tua? Gimana Bro? Menurut aku sih sebenarnya ada sisi baiknya juga, karena pada saat itu memang kan Jepang lagi lengah, mungkin mereka punya kepentingan lain pada saat itu. Ya udah jadinya mumpung waktunya ada, kenapa enggak buat memperjuangkan kemerdekaan, dan that's why Soekarno diculikkan, and then habis itu langsung memproklamasikan. Tapi other side seharusnya mungkin ada waktu yang lebih besar lagi, jadinya kita bisa lebih kayak apa ya, saya mungkin lebih megah, mungkin kayak lebih prepare lagi, karena kondisinya kayak cuman share by radio gitu kan, jadi seluruh cuman kayak gitu doang kan pada zaman dulu. Tapi aku sangat salut buat golongan pemuda zaman dahulu sudah memberikan ruang dan juga kesempatan akhirnya merdeka gitu, dan termasuk pilihan yang tepat. Oke, terima kasih. Hai Kak, selamat siang. Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Oke, nama aku Fania. Aku kerja sebagai HR. Domisili di Jakarta Barat. Iya.
Jadi kita mau nanya nih, untuk menurut kakak proklamasi kemerdekaan kan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Menurut kakak nih, kakak lebih setuju ke pendapat golongan muda apa golongan tua? Oke, ini aku agak flashback dikit ya. Jadi yang aku ingat itu golongan muda kan menculik Soekarno ya ke Rengas Dengklok. Sedangkan golongan tua itu pengen menunda kemerdekaan di tanggal 22. Nah, aku bisa bilang sih untuk penculikan itu bukan penculikan, itu lebih ke pengamanan ya. Biar si Soekarno ini nggak terpengaruh dengan golongan tua yang pengen menunda kemerdekaan. Itu kan mereka menunda kemerdekaan karena nunggu nasibnya si Jepang ini. Ngapain kita mikirin nasib Jepang? Kan kita pengen cepetin aja gitu loh si kemerdekaannya. Menurut aku sih gitu. Jadi aku lebih pro-nya ke yang golongan mudanya itu udah tepat banget diasingkan sejauh ya dari Jakarta ke Rengas Dengklok gitu. Gitu sih. Okay. Thank you Kak. Thank you. Selanjutnya. Tokoh Sultan Syahrir yang merupakan salah satu tokoh yang berani banget di Indonesia. Itu lahir di Padang, Sumatera. Kedua orang tuanya tuh guru, jadi dia pintar. Nah, dia kuliah di Belanda. Selama dia di Belanda tuh dia nulis banyak buku, nulis banyak tentang perjuangan kemerdekaan. Sultan Syahrir ini politikus yang membantu kemerdekaan Indonesia dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dari Perdana Menteri Indonesia yang pertama dari 14 November 1945 sampai 20 Juni 1940. Jadi Sultan Syahrir ini masuk ke dalam golongan muda, Pak. Jadi Sultan Syahrir itu orang yang pertama yang mengetahui kalau Jepang sebenarnya udah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka Sultan Syahrir ini melakukan atau memimpin gerakan bawah tanah yang merupakan organisasi rahasia para tokoh pejuang Indonesia. Dan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pertama dia itu membantu menginformasikan berita kekalahan Jepang. Yang kedua, dia juga merencanakan pengasingan Soekarno dan juga Muhatta ke Rengas Dengklok. Dan yang terakhir, dia ini juga melakukan diplomasi, Pak. Oh, berarti si Sultan Syahrir ini termasuk salah satu tokoh golongan muda ya, menculik Soekarno dan Hatta supaya bisa cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan ya. Dia juga melakukan hal lain yang sangat berperan dalam proses proklamasi, memberitakan kekalahan Jepang, merencanakan pengasingan Soekarno ya, dan melakukan diplomasi. Ya buat ini cukup jelas sih, maksudnya poin-poinnya pas lah. Kalau buat tugas ya, udah sih itu aja. Oke, makasih. Oke, makasih Mbak. Oke, apa yang bisa kalian pelajari dari peristiwa proklamasi dan juga apa yang dilakukan oleh Sultan Syahrir sebagai salah satu anggota dari golongan muda? Kalau sebenarnya Sultan Syahrir dan juga anggota-anggota lain tuh sangat memperjuangkan kemerdekaan. Mereka pasti mau proklamasi, mau merdeka lebih cepat daripada yang direncanakan oleh Jepang. Makanya mereka bekerja sama untuk melakukan hal itu. Terus Kalau menurut saya Sultan Syahrir inisiatif totalitas dalam membantu kemerdekaan Indonesia. baiklah, terima kasih atas presentasi yang menjadikan berbagai informasi berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Semoga Pak Duta berkenan memberikan nilai yang bagus. Amin. Terima kasih Pak.